Baik, semangat buat kita semua. Pada kali ini kita akan membahas tentang pedagogi pembelajaran 1, yaitu tentang teori belajar. Happy watching! Pada bahan belajar ini akan dibahas 4 jenis teori belajar, meliputi 1. Teori belajar behavioristik, 2. Teori belajar kognitif, 3. Teori belajar konstruktivistik, keempat, teori belajar humanistik. Nah, pada rangkuman modul pembelajaran teori belajar, saya membacakan rangkumannya. Nomor 1, teori belajar behavioristik menyatakan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku. Yang kedua, teori belajar kognitif adalah perubahan persepsi dan pemahaman bahwa setiap orang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang telah tertata dalam bentuk struktur kognitif yang dimilikinya. Yang ketiga, teori belajar konstruktivistik yang mengemukakan bahwa belajar merupakan usaha pemberian makna oleh peserta didik. Peserta didik diberikan kesempatan untuk mengembangkan ide-idenya secara luas. Yang terakhir, yaitu teori belajar humanistik untuk memanusiakan manusia. Baik, sekarang kita akan bahas bersama soal nomor 1. Aliran ini lebih menekankan pada keaktifan siswa selama kegiatan belajar, aktif berpikir, menyusun konsep-konsep serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari, dan yang paling penting terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri. Pernyataan tersebut merupakan aliran dari teori apa? Nah, kita fokusnya dengan kalimat niat peserta didik itu sendiri. Berarti jawabannya adalah C. Konstruktivistik. Yang kedua, apabila dalam proses belajar peserta didik melakukan sesuatu sampai dengan mendapatkan respon yang tepat dan sesuai dengan apa yang diinginkan serta menghilangkannya apabila dirasakan tidak sesuai. Hal ini merupakan prinsip belajar dari, berarti ini adalah mencoba, yaitu jawabannya adalah A. Trial and error. Yang ketiga, seluruh komponen pendidikan memiliki tujuan yang sama, yaitu terbentuknya manusia yang ideal, manusia yang dicita-citakan, yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Pernyataan tersebut merupakan bagian dari teori, yaitu adalah humanistik, yaitu untuk memanusiakan manusia. Yang keempat, aliran ini lebih menekankan pada keaktifan siswa selama kegiatan belajar, aktif berpikir, menyusun konsep-konsep serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari, dan yang paling penting terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri. Pernyataan tersebut merupakan aliran dari teori. Nah, soal sebelumnya ada ya, yaitu adalah niat peserta didik itu sendiri, yaitu jawaban yang paling tepat adalah C. Konstruktivistik. Yang kelima, pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah, yaitu kemampuan untuk memecahkan masalah. Yang keenam, di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba atau trial and error, mencari dan menemukan keteraturan atau pola,
menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaannya itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar. Ya, sebelumnya kita sudah bahas ya bahwa teori belajar itu bahwa peserta didik diberikan kesempatan untuk mengembangkan ide-idenya secara luas. Jadi jawabannya adalah konstruktivistik, yaitu A. Yang ketujuh, contoh penerapan teori behavioristik yang dapat dilakukan oleh guru dalam praktik pembelajaran adalah, nah kata kuncinya saya ambil dalam praktik pembelajaran. Jadi, jawaban yang paling benar adalah B. Memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. Yang kedelapan, menurut Brunner, apabila seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal dengan kata lain, peserta didik belajar melalui bentuk perumpamaan atau perbandingan. Hal ini merupakan tahapan dari yaitu ikonik, yaitu C. Yang kesembilan, teori belajar yang mengutamakan perubahan tingkah laku pada individu yang belajar dengan mengutamakan hubungan stimulus dan respon merupakan teori belajar. Ingat di sana mengutamakan perubahan tingkah laku. Kata kuncinya adalah itu. Jadi jawabannya adalah C, behavioristik. Yang ke-10, pada tahap konseptualisasi, kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik adalah yaitu mampu memecahkan masalah. Jadi, jawaban yang paling benar adalah C. Nomor 11, di bawah ini adalah tipe belajar menurut Habermas kecuali. Berarti selainnya itu adalah termasuk teori atau tipe belajar menurut Habermas. Perhatikan jawaban yang paling benar adalah belajar aktif kecualinya. Berarti ya tipe belajar menurut Habermas adalah belajar konsep, belajar teknis, belajar emansipatoris, dan belajar praktis. Mana tahu nanti itu ditanyakan pada saat kita ujian. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan di slide ini. Ini untuk kita diskusikan dan kebenaran daripada soal ini sudah benar dan kita tinggal mengingat dan mengaplikasikannya. Mana tahu ada soal yang sama tetapi dalam bentuk pengungkapan yang beda. Oke, terima kasih, semangat dan salam lulus.